Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Topik ini sangat menarik dan penting untuk dipahami, jadi mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke dalam materi, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan ballpoint, karena kita akan berinteraksi dan mencatat hal-hal penting selama pembelajaran ini. Jadi, siapkah kalian untuk memulai perjalanan belajar ini? Ayo kita mulai. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, menggantikan Khulafaur Rasyidin. Daulah Umayyah resmi berdiri pada tahun 661 Masehi setelah wafatnya pemimpin terakhir Khulafaur Rasyidin, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I. Pemerintahan kekhalifahan ini sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu selama 365 tahun. Namun pemerintahannya terbagi atas dua periode, yaitu pemerintahan di Damaskus selama 90 tahun, 661 sampai 750 Masehi, dan pemerintahan di Cordoba, Spanyol, selama 275 tahun, setelah kekuasaannya di Damaskus digulingkan ke Khalifahan Abbasiyah. Daulah Umayyah mencapai masa kejayaan pada periode pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah antara tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan untuk orang cacat. Selain itu, ilmu pengetahuan juga berkembang pesat dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, dan tentram. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah tidak terlepas dari Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya yang hingga saat ini masih digunakan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari zaman modern. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah juga belajar banyak bidang keilmuan lainnya. Faktor pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah adalah perluasan wilayah kekuasaan. Berikut beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. 1. Ilmu agama. Salah satu ilmu agama yang berkembang adalah ilmu hadits, yang ditandai dengan kodifikasi dan pembukuan hadits. Kodifikasi hadits secara resmi dimulai pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. 2. Ilmu bahasa. Pemerintah Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan di berbagai wilayah. Hal ini kemudian mendorong lahirnya ahli bahasa, yaitu Sibawayhi, yang menghasilkan karya berjudul Alkitab yang menjadi pedoman ilmu tata bahasa Arab hingga saat ini. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, juga dilakukan pembaruan ragam tulisan Arab. Hajjaj ibn Yusuf memperkenalkan tanda vokal dan tanda titik untuk membedakan beberapa huruf yang sama bentuknya. Pembaruan ini menjadikan bahasa Arab lebih sempurna sekaligus menghilangkan kesulitan bagi pembaca, khususnya orang-orang non-Arab. Beberapa ilmuwan dalam bidang bahasa dan sastra beserta karyanya antara lain T. Ali Al-Kali, karyanya berjudul Al-Amali dan Al-Nawadir. Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar, karyanya berjudul Al-Afal dan Fa'alta wa Afalan. Abu Amr Ahmad Ibnu Abderrabih, karyanya dalam bentuk prosa berjudul Al-Aqd Al-Farid. 3. Ilmu filsafat. Filsafat Islam pertama kali muncul pada masa Daulah Umayyah, dimulai dengan penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Salah satu ilmuwan muslim dalam bidang filsafat yang sangat terkenal adalah Al-Farabi, yang menyetujui dan mengembangkan logika Aristoteles. Al-Farabi menciptakan titik balik sejarah pemikiran filsafat Islam, dan salah satu karyanya adalah Ihsab al-Ulum, perhitungan ilmu. 4. Ilmu kedokteran. Ilmu dalam bidang kedokteran yang terkenal adalah Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Az-Zahrawi adalah dokter bedah terkemuka di Cordoba yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran, khususnya ilmu bedah. Beliau dikenal sebagai peletak dasar-dasar teknik ilmu bedah modern dan juga mampu menciptakan alat bedahnya sendiri. Beberapa alat bedah yang diciptakannya juga masih digunakan hingga sekarang. Semua pemikirannya dituangkan dalam kitab At-Tasrif Liman, Ajizaan At-Ta'lif, tentang metode pengobatan yang digunakan sebagai rujukan para dokter di Barat. Selain Az-Zahrawi,
Ilmuwan lain dalam bidang kedokteran adalah Abu Al-Abbas An-Nabati yang mengelompokkan tumbuhan-tumbuhan berdasarkan nama, spesies, dan tempat tumbuhnya. An-Nabati juga menulis Al-Jami fi Al-Mufradah dan membuat daftar obat-obatan sederhana dalam bahasa Persia, Latin, dan Berber menurut susunan abjad. 5. Ilmu kimia. Perkembangan ilmu kimia ditandai dengan munculnya beberapa ahli kimia seperti Abu Al-Qasim Abbas ibn Farnas dan As-Sibai. 6. Ilmu fisika. Salah satu ahli fisika dari Bani Umayyah adalah Ibnu Bajjah yang mengatakan bahwa selalu ada reaksi pada setiap aksi. Teori ini sangat berpengaruh pada fisikawan setelahnya, termasuk Newton dan Galileo. Selain itu, Ibnu Bajjah juga sangat berjasa dalam mengembangkan psikologi Islam. 7. Ilmu astronomi. Para ilmuwan muslim sangat memperhatikan ilmu astronomi karena ilmu ini berhubungan dengan pelaksanaan beberapa ibadah, seperti waktu salat, penentuan arah kiblat, penetapan hisab, serta penentuan awal dan akhir Ramadan. Salah seorang ilmuwan dalam bidang astronomi adalah Abu Ishaq Az-Zarqali dari Toledo, Spanyol. Kontribusinya yang terkenal adalah menciptakan peralatan astronomi dan tabel Toledo. 8. Ilmu sejarah. Pada masa Daulah Umayyah, banyak sejarawan muslim menulis kitab sejarah. Beberapa ahli sejarah dan karyanya pada periode ini antara lain Ali Ibnu Hazm yang menulis 400 judul buku, Abu Bakar Muhammad bin Umar dengan karyanya yang berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus, Hayyan bin Khalaf dengan karyanya yang berjudul Al-Muktabis fi Tarikh Rija Al-Andalus dan Al-Matin, Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karyanya At-Tarikh. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video pembelajaran kali ini. Saya harap kalian mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Jangan lupa untuk mengulang materi ini dan terus berlatih agar semakin paham. Ingat, pembelajaran adalah perjalanan yang tak berhenti. Teruslah mencari pengetahuan baru dan teruslah belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.